Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi aslahad domair wa naqqas sara'ir wa hadal qalbal ha'ir ila tariqi ulil basyair wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh angqal alamina sariratan wa azka'ahum sirah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, pertama saya wasiat berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan juga untuk para jemaah sekalian. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan usaha melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti yang sebenar-benarnya berusaha menjalankan hal-hal yang telah diperintahkan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Karena dalam takwa inilah Allah akan memberikan kemuliaan, baik kemuliaan di dunia, lebih-lebih kemuliaan di akhirat. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nanti ketika kita akan kembali kepada Allah, pasti akan diminta pertanggungjawaban. Sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, pasti juga diminta pertanggungjawaban. Dan Allah sudah mengingatkan hal itu dalam Quran surah Al-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu gunakan bermegah-megahan pada saat kamu hidup di dunia ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehubungan dengan nikmat yang begitu besar yang diberikan Allah kepada kita, Nabi juga mengingatkan dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kasirum minan nas as-sihatu wal faraghu. Dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tidak bisa memanfaatkannya, ialah nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhis Shalihin menjelaskan hadis ini bahwa banyak orang yang tertipu dengan dua jenis nikmat yang telah diberikan kepada mereka, yaitu nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan. Karena banyak manusia walaupun dalam keadaan sehat namun tidak mampu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenapa ada dua nikmat yang disebutkan oleh Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu dengan adanya nikmat tersebut? Nikmat yang pertama nikmat sehat. Mestinya dalam kondisi sehat seseorang
bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dengan baik karena ia memiliki kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah yang tidak dimiliki orang yang sedang sakit. Seseorang yang sedang tidak dianugerahi nikmat sehat dari Allah, apalagi sakitnya menjadikan ia hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya, maka segala kesempatan untuk beramal baik tidak akan mampu dilaksanakan oleh orang yang sedang sakit seperti ini. Karena ketika ia berkeinginan untuk sholat berjamaah ke masjid, ia tidak mampu melaksanakannya. Begitu juga ketika ia berkeinginan untuk menghadiri majelis ilmu, ia tidak mampu melaksanakannya karena ia hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya. Bahkan dalam melaksanakan sholat pun ia hanya bisa berbaring, tidak seperti kemampuan yang dimiliki oleh orang yang sehat. Namun pada kenyataannya tidak semua orang yang diberi nikmat sehat ini kemudian mampu untuk beramal baik yang menjadi bekal ketika ia akan nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian sebenarnya ia telah tertipu dengan kenikmatan itu, bahkan dalam keadaan sehat. Ia bukan hanya tidak mampu beramal baik, malah justru sebaliknya. Keadaan sehat itu malah dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua ialah nikmat luang waktu. Banyak orang yang sedang dalam kondisi sehat namun ia tidak mampu beramal baik karena disibukkan oleh pekerjaan dunia. Tapi banyak juga orang yang mempunyai waktu luang namun ia tidak bisa memanfaatkan waktu luang ini untuk diisi amal yang bermanfaat bagi dirinya. Baik manfaat itu kembali pada dirinya pada saat ia masih hidup di dunia ini, maupun manfaat yang akan kembali kepada dirinya pada saat ia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat inilah yang seharusnya dimanfaatkan sebaik-baik mungkin selama kita masih hidup di dunia ini. Jangan sampai kemudian kita menyesal nanti di akhirat karena tidak mampu memanfaatkan nikmat tersebut dengan berbagai kebaikan. Sehingga digambarkan dalam Quran surah Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Mayoritas mereka adalah orang-orang kafir atau orang-orang yang ketika masa hidupnya tidak mampu menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah sebagai kesempatan untuk menjadikan dirinya sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila telah datang kematian kepada mereka maka berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal soleh, agar aku dapat melakukan amal kebaikan yang dulu telah aku tinggalkan. Maka bagaimana jawaban Allah? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkan saja. Karena perkataan itu tidak bisa menjadikan ia kemudian dikembalikan lagi oleh Allah ke dunia untuk menebus kesempatan yang telah disia-siakan pada masa hidupnya. Pada waktu itu dijelaskan oleh Allah, sesungguhnya di hadapan mereka ada dinding, yaitu alam barzakh, yang membatasi orang-orang yang telah meninggal ini untuk bisa kembali ke dunia sampai mereka dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat ini dapat mengingatkan kita untuk terus memanfaatkan kesempatan yang kita miliki di sisa hidup ini untuk meningkatkan amal baik agar menjadi bekal kita nantinya menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum
tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.